Zaman Renaissance dimulai pada abad ke-14. Renaissance adalah kata dari bahasa Perancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Zaman Renaissance berlangsung dari abad 14 hingga abad 17. Zaman Renaissance dianggap sebagai masa kecerahan di Eropa karena zaman sebelum Renaissance merupakan era dari kegelapan Eropa. Pada era kegelapan, dogma-dogma gereja menginternalisasi segala lini kehidupan masyarakat. Pada era kegelapan, gereja menjadi organisasi yang dominatif dan sangat kuat di Eropa, sehingga kehidupan masyarakat pun dikekang oleh gereja dan diatur sedemikian rupa agar dapat mendukung kepentingan gereja. Era Renaissance menjadi jalan terang bagi para ilmuwan dan akademisi untuk menemukan dan menerapkan ilmu-ilmu baru yang sebelumnya dikekang, sehingga muncullah masa kecerahan Eropa yang ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan dan kebebasan masyarakat seperti layaknya Romawi sebelum runtuh. Renaissance membawa berbagai dampak dalam kehidupan kita, mulai dari kebebasan individu, mulainya perkembangan dari sisi ilmu pengetahuan, budaya politik, dan ekonomi. Dengan adanya pembaharuan dalam bidang-bidang tersebut, manusia semakin dimanusiakan dan mampu mengembangkan potensinya, menebar kebenaran lewat ilmu pengetahuan, dan juga dapat dengan leluasa menyuarakan pendapatnya, bukan layaknya seekor binatang yang hanya mengikuti apa kata tuannya. Kebebasan yang dimiliki masing-masing individu memiliki pengaruh terhadap kebiasaan-kebiasaan mereka, sehingga muncul hal baru yang menjadi bentuk-bentuk yang lebih spesifik mengenai kebebasan. Renaissance sudah berlalu 3 abad lamanya, namun seringkali kebebasan terhadap perempuan dikekang oleh maraknya budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan sistem sosial dalam masyarakat yang mengutamakan laki-laki dalam setiap posisi ataupun organisasi sosial. Dalam kata lain, laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya dibandingkan kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Mirisnya, perempuan masih sering dianggap layaknya binatang yang harus patuh pada pemiliknya, yakni suaminya sendiri. Terutama di Indonesia, banyak sekali stereotip dan tuntutan untuk perempuan sebagai akibat dari budaya patriarki tersebut. Sebagai contoh, perempuan yang tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga, hingga hal ini dijadikan stigma dan bahkan dianggap sebagai kodrat seorang perempuan. Padahal kodrat perempuan sesungguhnya hanyalah menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Pada masa sekarang, untuk melawan stigma tersebut muncul gerakan yang dinamakan gerakan feminisme, yaitu gerakan yang memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Gerakan feminisme memiliki 3 tahap, antara lain tahap pertama yang fokus kepada ketidakadilan sosial dan politik, pendidikan, serta kemandirian. Yang kedua, fokus kepada ketidakadilan dalam bidang pekerjaan, seksualitas, keluarga, dan reproduktif. Dan tahapan ketiga adalah menyangkut soal globalisasi, kesetaraan gender, dan seksualitas perempuan. Namun, tak jarang bahwa feminisme tahap kedua sering memunculkan feminisme yang sifatnya radikal. Feminisme radikal berarti feminisme yang menganggap bahwa setiap laki-laki yang berkuasa atas perempuan adalah salah dan sudah termasuk penjajahan terhadap perempuan. Berbeda dengan kedua tahap lainnya, tahap ini fokus kepada kekuasaan atas tubuh dari perempuan. Padahal kesetaraan gender sejatinya menyangkut banyak hal. Kebebasan individu. Dalam KBBI, kebebasan diartikan sebagai kebebasan penuh, tidak terbebani, tidak terganggu, dan lain-lain. Memungkinkan kebebasan untuk bergerak, berbicara, bertindak, dan lain-lain. Kecuali kewajiban, tuntutan, ketakutan, dan lainnya. Tidak terikat atau dibatasi oleh aturan, dan lainnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kebebasan adalah kekuasaan atau kemampuan untuk bertindak tanpa paksaan, atau tidak adanya hambatan ataupun obstacles. Menurut Harold H. Titus, kata kemerdekaan dapat diartikan dalam 4 pengertian, yaitu kekuasaan untuk menggunakan kekuasaan sendiri tanpa adanya pembatasan dari luar, seperti kebebasan bertindak. Kebebasan sosial ekonomi yang dikenal sebagai individualisme atau kolektivisme, kebebasan warga negara untuk berkumpul, berpendapat, dan memilih keagamaan. Kebebasan moral berarti kebebasan untuk memilih di antara berbagai tindakan.
Batas-batas dari kebebasan berawal dari kebebasan menyeluruh yang menyangkut seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada satu aspek saja. Kebebasan ini mencakup seluruh eksistensi manusia, sudah mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas, kematangan rohani. Kebebasan eksistensial dalam konteks etis artinya orang berbuat baik justru karena hal itu baik tanpa embel-embel. Kebebasan juga dibatasi oleh hukum. Kebebasan berkaitan erat dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Padahal kebebasan berkeadilan ini merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia. Kebebasan dalam pengertian ini adalah kondisi material dan sosial yang perlu dipenuhi agar kita dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret. Kebebasan kita terbatas dan karenanya membutuhkan rentang gerak tertentu untuk berolahraga. Kebebasan yudisial ini menyiyaratkan semua kondisi kehidupan di bidang ekonomi, sosial, dan politik yang diperlukan untuk pelaksanaan nyata kebebasan manusia dan realisasi kemungkinan tersembunyi setiap individu. Feminisme. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminisme diartikan sebagai gerakan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria. Feminisme adalah sebuah social movement atau gerakan massa yang memperjuangkan dan membangun pemahaman demi mencapai sebuah bentuk kesetaraan gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Feminisme adalah gabungan dari berbagai doktrin atas hak kesetaraan. Pada praktik keseharian, istilah feminisme sering disalahpahami hanya melulu sebagai tuntutan emansipasi kaum perempuan. Padahal yang dimaksud dengan istilah tersebut mengacu pada gerakan sosial atau social movement yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kedudukan dan peran kaum perempuan serta memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh keduanya secara adil. Gerakan ini ada untuk melawan arogansi patriarki yang merugikan seperti marginalisasi dan kekerasan. Marginalisasi terhadap perempuan sering terjadi di lingkup masyarakat. Contohnya saat memilih karyawan di bagian konstruksi. Perempuan cenderung dipinggirkan karena lemah secara fisik dan mental, sehingga mereka akan menghambat proses konstruksi. Kekerasan juga kerap terjadi pada perempuan karena dianggap lemah dan harus patuh kepada laki-laki, di mana hal itu tidak adil dan diskriminatif. Pro kontra feminisme. Munculnya paham feminisme menuai berbagai pandangan yang berbeda dalam masyarakat dari seluruh penjuru dunia. Sebagian besar generasi milenial atau masyarakat negara-negara maju telah mendukung paham dan gerakan feminisme karena menurut mereka sudah waktunya kedudukan wanita dalam masyarakat, budaya, lingkungan kerja, maupun dalam konstitusi negara yang berlaku tidak lagi direndahkan dan memiliki kedudukan yang setara dengan pria. Namun, pandangan yang dimiliki oleh negara yang berfundamental oleh agama seperti negara-negara mayoritas muslim itu berbeda. Paham feminisme ini masih kerap diartikan sebagai keinginan wanita untuk diangkat kedudukannya lebih tinggi daripada pria, sehingga muncul anggapan bahwasanya dalam paham ini berkontradiksi dengan tujuan asli daripada paham tersebut.